Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Asidik Sujaya. Saya dari Unpam, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia. Saya di sini akan mewawancarai salah satu sastrawan yang cukup mau populer, yaitu Farhad Paki. Wah, Mas, boleh diperkenalkan diri? Iya, saya Farhad yang belum menjadi apa-apa. Aduh, belum jadi apa-apa. Nanti bakal jadi apa-apa nih, Mas. Ya, amin. Nah, kabar sendiri gimana sih, Mas? Kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Wah, untuk karya Mas nih apa aja sih, Mas, karya? Ya, banyak. Kemarin baru negara film, Enggak film. teater, cerpen juga, nulis cerpen. Kabar sendiri gimana sih, Mas? Kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Wah, untuk karya Mas nih apa aja sih, Mas, karya? Ya, banyak. Kemarin baru negara film, teater, cerpen juga, nulis cerpen, dibuat di media gitu sih. Oh, keren banget. Nah, untuk film itu yang Mas buat tuh udah tayang sih kayaknya di Mazda Victor ya? Iya, betul. Kayak kalau nggak salah sih penontonnya 421 penonton kali tayangan. Nah, untuk kalian yang belum nonton filmnya Mas Farhad Paki, nanti saya akan taruh link YouTube-nya di bawah ya, guys. Nah, Mas, mau bertanya nih perihal proses kreatif Mas dalam membuat film tersebut tuh seperti apa sih, Mas? Proses awal ya. Ya, proses awal dari sebelum naskah, ya kan? Ya, observasi sih. Maksudnya menghayati kenyataan gitu. Karena kan kalau di dalam konteks film, adegan itu kan representasi gitu, dan itu cukup penting ya. Bagaimana sih adegan ini sesuai dengan realisme yang dibangun gitu. Ya, akhirnya ya di samping itu memperbanyak baca referensi, dan ya pokoknya kerja seni selalu kayak gitu, selalu basisnya adalah riset, memperhatikan, dan membaca. Itu cukup berat gak sih, Mas, kalau misalkan buat film-film kayak gitu tuh? Lumayan, Iya. lumayan berat, cuman Nah, seberat apapun kerjaannya, kalau kita senang di situ ya itu happy aja gitu, senang aja. senang aja, happy aja. Nah, suka duka Mas tuh kalau dari film kemarin tuh seperti apa, Mas? Suka dukanya, Mas? Ya, kalau sukanya bisa ngumpul sama teman-teman, kita ngobrol, kita diskusi tentang visi-visi artistik dan lain sebagainya, itu seru sih. Seru. Ya, kalau dukanya ya jangan diomongin lah. Aduh, jangan diomongin. Iya. Karena pasti ada duka, cuman ya buat apa gitu. Ya, Karena udah selesai juga. Ya, udah selesai juga. Filmnya juga cukup bagus. Baru 9 hari tayang itu udah 421 tayang, udah ngalahin film-film yang sebelum terbit dari Mas ya, Mas. Ya, nggak tahu sih kalau itu. Jarang dibuka ya. Iya, jarang dibuka itu. Menurut saya sih setelah menonton film kemarin yang Mas tuh, itu sangat keren banget, Mas. Jadi artistiknya tuh keren. Mas tuh dapat idenya dari mana? Eksperimen aja sih, maksudnya menyesuaikan dengan teks. Kebetulan kan saya juga yang nulis gitu. Yeah. Jadi saya tahu imajinasi visualnya mau diarahin kemana gitu. Akhirnya ya set yang dibuat ya set yang sesuai dengan imajinasi itu. Udah penulis juga, sutradara juga, udah paket lengkap nih kayaknya nih, Mas nih. Udah belajar, Mas. Masih belajar. Nah, kalau misalkan buat ini sih, Mas nih, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Bagaimana Mas melihat peran sastra dalam masyarakat modern? Apakah Mas percaya bahwa sastra masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengubah pikiran orang, Mas? Iya. Tentu ya, kalau di dalam konstelasi seni segala sesuatunya itu pasti mungkin gitu. Artinya perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh seni tentunya, apalagi khususnya oleh sastra, itu
kemungkinannya pasti bisa gitu, karena mau bagaimanapun sastra ini kan basisnya adalah introspeksi diri. Ya. Apalagi kalau kita udah mendalami suatu teks, kita udah masuk ke dalam dunia imajinasi, dunia fiksinya, dunia latar si tokoh gitu, kita akan merasakan gitu, empati kita akan tumbuh, secara sosial juga kita akan tumbuh juga gitu, dan itu yang barangkali bisa disebut sebagai perubahan sosial yang akan terjadi yang disebabkan oleh sastra gitu. Ya. Nah, masih berkaitan sama pertanyaan tadi nih, kan di situ kan ada 3 tokoh tuh, 3 aktor yang di film Mas ya. Yang pertama tuh Lubis, yang perempuan tuh yang kata ada Pop Open Fit, sama si yang satunya lagi nih. Nah, si Lubis ini Mas ciptakan sebagai karakter apa sih? Karakter seorang penyair yang dari desa ke kota gitu, yang ketika jadi desa dia bekerja sebagai petani, ya tepatnya orang tuanya sebagai nelayan, dan dia punya satu keinginan untuk mewujudkan impiannya, dan dia pergi ke kota gitu. Dan di kota dia menjelajahi suatu dunia baru, dunia ide yang sama sekali berbeda dengan desa gitu, karena kota kan penuh dengan keriuhan, penuh dengan hiruk-pikuk ya, dan penuh dengan kecepatan hidup gitu. Akhirnya dia sadar bahwa di kota itu sebenarnya ya itu merepresi dirinya sendiri gitu. Dalam artian dia terasa asing di kota karena ya dia basicnya kan di desa gitu. Sebenarnya kayak gitu. Nah ya, saya juga tertarik itu sama si Sena. Terus si Sena ini karakter yang tadinya culun tapi rebel tuh gimana tuh Mas? Iya, itu sebenarnya bentuk representasi dari dua kepribadian ya. Iya, yang secara sadar tetapi bukan secara tidak sadar gitu. Karena kalau secara tidak sadar biasanya yang itu udah alamiah gitu. Dan ini secara sadar dibentuk sama dirinya sendiri gitu. Karena dia punya satu peristiwa yang membuat dia jadi seperti itu. Itu aja sih. Peristiwa dari masa lalu kan? Iya, masa lalu yang mempengaruhi dia jadi terbentuk seperti itu. Iya, karena kan sebuah cerita itu kenapa dikatakan menarik, karena cerita itu memiliki kausalitas sebab akibat gitu. Jadi ketika si tokoh ini berubah secara karakter gitu, itu pasti ada sebabnya. Secara karakter. Nah, itu kan di situ ada adegan si Lubis itu dia ngasih puisi ke penerbit terus ditolak. Nah, makna yang Mas pingin sampaikan kepada para penonton tuh apa sebenarnya? Kalau di zaman dunia yang sekarang gitu, terutama di dalam konteks sastra gitu, penerbitan gitu, seringkali kita melihat bahwa ya mungkin kita kategorikan sebagai karya yang bagus itu yang jarang diperhatikan gitu, karena ya kategori-kategori atau aspek-aspek yang sekarang ini diyakini oleh masyarakat atau oleh pembaca itu adalah aspek-aspek yang sifatnya konvensional gitu dan yang sifatnya populer gitu. Jadi ya nggak ada fundamentalnya ya. Iya, jadi karya-karya yang memiliki kedalaman dan lain sebagainya itu hanya dilihat sebagai suatu bentuk apa ya, bentuk introspeksi aja gitu. Ya. Nah, masih berkaitan sama konteks sastra nih Mas. Apa elemen-elemen sastra yang paling penting dalam skenario film? Bagaimana Mas menciptakan karakter yang kuat dan dialog yang meyakinkan seperti yang film Mas telah buat? Iya, kalau berbicara elemen ya tentu bahasa ya. Iya. Maksudnya secara gramatika. Di situ kan bahasa itu kan mengandung emosional gitu ya. Dan itu yang kita butuhin gitu kalau di dalam merancang skenario gitu. Jadi adegan mana dan bentuk adegan yang seperti apa gitu yang pas untuk didialogkan gitu. Jadi akhirnya si tokoh ini misalnya dia punya ciri khas melalui kata-katanya atau memiliki ciri khas melalui dialek-dialek yang dia ucapin gitu. Dan itu ada di ilmu sastra. Seperti ya ciri khas pakaiannya. Iya, pakaian. Jadi ciri khas pakaian
dari kultural budaya itu sangat berpengaruh ya dalam sastra. Sangat banget. Itu mau di dalam semua seni juga unsur-unsur kebudayaan itu sangat berpengaruh, karena kebudayaan itu kan yang mewujudkan satu manusia identik gitu, manusia yang memiliki habit, memiliki kebiasaan gitu, dan itu relasinya ya pasti ke dalam karya gitu. Kalau kita bilang bahwa karya itu representasi ya, kalau misalkan dari sudut sosiologi kan sastra itu adalah cerminan dari kehidupan masyarakat ya. Nah, Mas itu setuju atau enggak? Setuju aja sih kalau saya, karena ketika saya menulis pun basis idenya itu ya saya menangkap keadaan yang ada gitu. Akhirnya dunia ide itu sebenarnya selalu ada dan itu berserakan dimanapun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita bisa menangkap itu. Nah, mungkin bisa dengan empati, bisa dengan menghayati peristiwa sekitar dan sebagainya. Dan ide itu akan muncul dan lalu kita distribusikan ke dalam suatu karya sastra. Seperti misalkan kayak puisi, ya puisi semua bisa, cerpen. Nah, kan tadi ada tuh kayak Mas bilang cerpen. Nah, ada sih gak Mas yang menurut Mas ini cerpen yang mempengaruhi kehidupan Mas? Iya, untuk kategori cerpen ya banyak ya. Maksudnya kalau di Indonesia tuh saya kagum dengan cerpennya Umar Khayyam gitu, 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Oh, keren itu, keren. Iya. Terus kalau di luar negeri tuh ya The Old Man and the Sea gitu, karya-karyanya Ernest Hemingway itu saya senang juga gitu. Dan itu memiliki karakter kuat di dalam kepenulisan saya gitu. Ya, karakter. Jadi sehingga karakter-karakter itu yang bisa Mas sisipkan dalam kepenulisannya nanti ya. Iya, karena sebuah teks itu adalah warisan. Ketika kita membaca teks, kita seperti membaca masa lalu gitu. Ya, dan secara sadar ataupun tidak sadar itu pasti terbawa ke dalam dunia kepenulisan kita. Ya, jadi kira-kira. Iya. Nah, masih lanjut ke penulisan nih Mas. Apakah ada penulis atau karya sastra tertentu yang sangat mempengaruhi gaya penulisan Mas? Bagaimana pengaruh mereka tercermin dalam karya Mas yang tadi Mas sebutkan tuh? Iya, tadi kan salah satunya tuh ada Umar Khayyam. Iya, Umar Khayyam. Cerpen-cerpennya, terus ada Ernest Hemingway gitu kan. Kalau masalah kepenulisan itu sih tergantung kepada konteks apa yang mau saya ceritakan gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini saya lebih kepada dipengaruhi oleh Albert Camus gitu, dengan absurditasnya gitu, dan dengan struktur bahasa yang filosofis tapi liris gitu. Itu kan satu bentuk yang susah gitu. Nah, filosofis liris itu menurut Mas kayak gimana sih? Filosofis itu kan bentuk pikirannya ya, bentuk makna yang ada di teks. Nah, pengungkapan teksnya itu dengan lirik gitu, dengan bentuk sastra yang tingkatnya itu tinggi gitu. Artinya kedua unsur filsafat dan sastra ini digabungin dalam satu ruang gitu, yang pada akhirnya menciptakan satu karya yang monumental gitu. Dan itu dimiliki oleh Albert Camus, oleh banyak sih Albert Camus. Ya, berarti kesimpulannya tuh kayak bahasa sastra tuh nggak bisa dipisahkan dalam dunia seni, ya Mas? Nggak bisa dipisahin karena semuanya kita harus bersatu gitu. Misalnya kayak gini, untuk membentuk satu karakter kita harus menciptakan satu ruang gitu. Satu ruang itu mungkin sosiologi. Sosiologi. Terus ruang apa lagi? Ruang kejiwaan ya, psikologi. Nanti ada lagi ruang apa? Ruang bentuk tubuh. Kita harus mengerti tentang patologi bentuk tubuh manusia. Bagaimana si tubuh ini diceritakan gitu dan sebagainya gitu. Itu masuk ke dalam satu frame imajinasi yang bakal dikonstruksi di dalam karya. Yang bisa mempengaruhi karya itu bisa menjadi hebat ya. Iya, kekuatan dari seorang tokoh itu kan ketika kita tahu bahwa tokoh itu punya kelemahan, punya kelebihan, kita sadar itu gitu. Nah, mau pertanyaan lagi nih Mas, menurut Mas karya yang hidup itu seperti apa? Karya yang hidup itu ya kalau di dalam konteks definisi umum, karya hidup adalah karya yang dibaca ya. Cuma saya agak tidak setuju dengan itu karena kenapa tuh Mas? Karya yang dibaca
itu variabel satunya, cuman Iya. variabel lainnya juga banyak gitu Mas. Misalnya kayak karya-karya yang jarang dibaca gitu, tapi punya muatan yang mendalam gitu, itu juga salah satu bentuk yang menurut saya penting untuk diperhatikan gitu. Karena Iya. terkadang sastra itu kan yang dikatakan bagus itu menjadi satu keyakinan umum gitu, dan akhirnya itu dijadikan satu batas ya, atau satu referensi yang pada akhirnya merebak itu ke pembaca-pembaca lain gitu. Nah, dengan mekanisme seperti itu otomatis sastra-sastra yang tersembunyi ini atau sastra-sastra yang dilupakan ini dia akan lebih terlupakan gitu, Lebih tidak akan terlupakan, dibaca, ya. padahal sama-sama memiliki kedalaman gitu. Ke dalam misi. Iya, Ya. kedalaman isi, kedalaman estetika dan sebagainya. Nah, kan di sini kan era digital ya Mas. Nih, menurut Mas nih, di era digital ini sastra berkembang pesat atau semakin mundur? Berkembang Mas, Iya. karena ya positifnya sastra bisa jadi sajian umum ya. Iya. Artinya media sosial ini menjadi ruang yang cukup kolaboratif gitu, dan cukup bebas ya untuk menyalurkan emosional melalui kata-kata, melalui bahasa gitu. Cuman ya negatifnya mungkin barangkali nggak ada kurator yang jelas gitu, atau nggak ada kritikus sastra yang bisa masuk ke dalam situ, karena itu kan sifatnya ya itu tadi bebas. Nah, kan banyak nih bertebaran kayak di sosial media tuh kayak quote-quote. Nah, quote-quote itu saya penasaran sih Mas, masuk nggak sih ke dalam sastra? Masuk Mas. Masuk. Iya masuk. Kalau kita berkaca kepada tulisan-tulisan terdahulu itu ada klasifikasi antara puisi sama aforisme gitu. Aforisme itu sebuah ungkapan filosofis yang pendek gitu. Yang pendek. Iya. Jadi kalau misalkan quote itu bermotivasi bakal menghasilkan yang baik, setuju itu Mas? Iya. Sebuah quotes kan diciptakan karena pasti punya tujuan gitu ya. Iya. Entah itu dalam konteks apapun, mungkin dalam konteks cinta atau dalam konteks kehidupan dan sebagainya. Dan itu menjadi satu kekayaan aja sih Mas kalau menurut gua gitu. Ya. Jadi kekayaan yang bisa dimaknai oleh diri tersendiri. Iya. Jadi lebih bagus juga kan kalau misalnya kita disuguhkan oleh bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang bagus, kayaknya hidup tuh jadi tenang gitu. Ya kan pada dasarnya itu kan sastra itu memiliki bahasa yang tinggi. Iya. Yang kita kenal tuh bahasa sastra tuh bahasa tinggi. Kalau orang dulu ya. Nah, kan ngomongin bahasa nih. Nah, bahasa sekarang nih mengalami kemunduran. Mas setuju atau enggak tuh? Kayak misalkan bahasa Jaksel, bahasa campur-campur. Enggak sih Mas, justru itu lebih beragam ya maksudnya. Iya. Kosakata kekaryaan kita pada akhirnya gitu akan lebih bertambah gitu. Banyak keberagaman, justru lebih banyak Menuangkan ide. iya, lebih Ya. banyak eksperimen yang mungkin akan terciptakan gitu. Seperti misalnya di zaman sastra avant-garde gitu di Prancis, dia menciptakan satu bentuk puisi baru gitu dengan angka. Bukan kata Mas tulisan tapi dengan angka gitu. Belum dengan angka, dan itu sekarang kajiannya itu udah ada, namanya pendekatan sastra matematika gitu, yang ditulis oleh Ega Suara tuh. Makanya itu menjadi satu keberagaman aja sih. Seperti kayak karyanya Remy Silado Ya. yang dia menulis puisi tapi bentuknya bangku. Beling ya. Iya, beling. Terus ada puisi itu yang beneran tuh. Iya. Ah, Itu kan masalah tipografi gitu ya. iya. Jadi ya itulah keunikan di dalam sebuah berkarya gitu, Iya. di dalam sebuah seni. Jadi kita nggak terpacu kepada satu konvensi yang udah dibakukan gitu. Kita bisa mengeksplorasi, bisa bereksperimen gitu. Itu yang serunya. Jadi kalau misalkan kayak karya sastra bentuk puisi, kalau dulu kan terikat tuh dengan ritme ABAB, kalau sekarang tuh lebih bebas. Ya itu lebih apa ya, lebih ekspresif gitu, lebih Iya. ekspresi artistika juga tersampaikan, terus emosional juga tersampaikan. Jadi menurut saya ketika ada suatu perkembangan, yaitu
jangan melulu dianggap sebagai sebuah kenegatifan atau dekadensi gitu kebetulan dari si sastra itu sendiri. Seharusnya kita bersyukur karena mungkin dengan itu kita lebih bisa mengembangkan sastra itu dengan bahasa-bahasa yang lebih imajinatif. Iya. Ya itu lebih beragam. Lebih beragam ya. Keren sih Mas, keren. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Bagaimana Mas melihat warisan sastra angkatan 90 dalam konteks perkembangan sastra Indonesia saat ini? Nah, apakah ada aspek dari angkatan sastra 90 yang masih relevan dan mempengaruhi karya-karya sastra yang diproduksi saat ini, Mas? Masih Mas, masih banget Mas. Yang tadi kita bilang kan sebuah teks itu adalah warisan gitu, bagaimanapun itu. Nah untuk angkatan 90 khususnya gitu, misalnya tahu lah kita bawa Ayu Utami penulis Saman atau Wiji Tukul gitu dengan visi-visinya. Dan kalau dibilang relevan untuk saat ini ya masih relevan Mas, karena mau bagaimanapun situasi politik, situasi negara itu kan sama ya. Iya sama-sama. Dan ya maksudnya pasti ada kritik, pasti ada kebaruan, pasti ada manusia yang pro dan kontra gitu, dan akhirnya menciptakan satu masalah-masalah yang bisa direalisasikan melalui karya-karya sastra gitu. Jadi kayak samanya Ayu Utami itu masih sangat relevan gitu, masih sangat diwariskan untuk generasi sekarang gitu. Iya. Nah saya juga penasaran nih sama Mas tahu gak sih Sherlock Holmes? Tahu. Nah, menurut Mas tuh karyanya seperti apa sih? Bagus, dia kan detektif ya, gitu. Dan susah loh untuk mengimajinasikan karya detektif kayak Sherlock Holmes gitu. Apalagi dia itu salah satu pengarang yang memang cukup terkenal banget gitu di dunia gitu. Dan karya-karya detektifnya ya emang bagus Mas. Bagus. Nah, tapi kalau misalkan saya tuh baca tuh agak pusing-pusing. Nah, buat saran Mas tuh kalau misalkan misalkan saya nih pemula nih untuk membaca karya-karya itu terlebih dahulu tuh apa sih Mas? Yang disukai aja Mas. Kalau pusing itu wajar, namanya kita membaca ya, apalagi udah menyelam ke dalam dunia si tokoh gitu, itu pasti pusing. Dan saya pun awal-awal kayak gitu, pusing juga gitu. Ya pasti, setiap itu kan bagian dari proses Mas. Nah yang namanya proses itu kan nggak mudah gitu, nggak melulu tentang ketawa-ketawa. Di situ juga ada satu pengorbanan, ada satu emosional yang memang akan dirasakan gitu. Makanya ya jangan sampai lah proses itu dimaknai sebagai sesuatu yang melulu mengasihkan, menyenangkan, enggak. Justru proses itu kebentuk karena adanya satu kelemahan ya, satu kelemahan, satu tantangan yang membuat proses itu terus berjalan. Jadi kan ngomongin proses nih, buat Mas menurut Mas kasih pendapat nih untuk mereka tuh yang mau belajar menulis dan mau menulis, kasih wajenangan Mas. Maksudnya kalau mau menulis mah ya menulis aja gitu. Jangan terpatok sama konvensi yang udah dibakuin gitu, nggak tahu sama siapapun gitu ya. Ya menulis aja sebebas itu gitu. Misalnya ketika kita keluar rumah gitu, kita menyaksikan orang yang sedang berdagang gitu ya, kita tinggal tulis kan. Hari ini aku keluar rumah, ada orang berdagang di sana gitu. Ya itu sesimpel itu menulis gitu. Setidak-tidaknya kalaupun itu tidak dibaca oleh banyak orang, tapi kita bisa mengeluarkan emosi-emosi lah. Dan pada akhirnya kita bisa wariskan kepada anak cucu kita nanti. Iya. Makanya untuk kita tertawakan sendiri gitu, tertawakan lebih baik. Iya. Kan tulisan itu gitu Mas, kalau misalnya siapa sih penulis besar gitu yang pertama kali dia menulis langsung bagus, gak ada Mas. Pasti dia menertawakan tulisan dia sendiri gitu. Pertamanya kayak gitu pasti. Dan itu kan dari situ, dari peristiwa-peristiwa itu akhirnya kita mencoba mencari tahu lebih jauh gitu, bagaimana struktur penulisan dan sebagainya, sampai akhirnya kita tahu bahwa menulis itu kayak gini gitu. Jadi menyelami dulu untuk mengetahui dunia itu lebih luas.
Iya, menulis aja dulu. Ah. Terserah mau menulis apa kayak gitu. Iya. Saya ada nih yang prakata yang paling saya kena tuh itu, buku adalah jendela dunia. Mas setuju gak sih? Iya. Sebenarnya saya punya makna yang cukup apa ya? Cukup humor gitu. Iya, gitu. Kenapa dibilang jendela dunia? Karena Iya. kalau gak punya uang kita masih bisa ke Prancis, kita Yes. masih bisa ke Inggris lah buku. Jadi kita nggak usah jalan kemana-mana Nggak tuh. usah. Nggak ngabisin duit. Iya. Saya pun gitu mas. Saya Ah. misalnya ngomongin tentang laut Mediterania atau Iya. tentang latar-latar yang ada di Prancis, di Inggris itu kan semuanya tahu dari buku. Tahu dari buku. Iya. Iya. Saya belum pernah ke sana Iya. sebenarnya. Kayak ada tuh judulnya Laut Bercerita. Iya. Ih. itu Hmm. itu semua jadi gambaran umum gitu dan Hmm. akhirnya menyebabkan pengetahuan baru buat saya gitu. Jadi ya saya lebih tahu tentang geografi lah setidaknya. Geografi. Jadi tuh buku memberikan peta ya. Iya, memberikan peta sih gitu. Kita misalnya kita mau ke India ya kita baca aja karya India kalau kita Iya. masih belum punya uang buat kesana gitu. Hmm. Nah kalau kita punya uang baru sana deh boleh gitu. Nah kalau kita nggak punya ya baca aja buku. Baca buku tiap hari. Iya. Buku dari India misalnya kan. Itu kan lebih menyelam gitu. Walaupun kita nggak tahu yang sebenarnya di India kayak gimana, cuman ya udah. Nah, mau bertanya lagi nih sebelum nanti menutup nih, ada gak sih syair atau puisi yang paling mendalam buat Mas yang kena di hati? Ya kalau puisi ya Hmm. tentu ya kalau saya sendiri gitu. Iya. Salah satu puisi yang menurut saya pas dengan diri saya ya puisi-puisinya Khairil Anwar gitu. Khairil Anwar. Ya terutama yang judulnya Karawang Bekasi itu menyentuh saya karena di situ banyak pengorbanan yang telah dilalui, banyak harapan, banyak emosi-emosi yang dititipkan di dalam puisi itu yang pada akhirnya membuat saya sadar bahwa kata itu memiliki kekuatan yang melebihi zaman. Khairil Anwar kan 45 tuh. Iya. Udah lama banget kan dia meninggal gitu. Tapi kenapa masih kita rasakan? Bukan karena bentuk Khairil Anwarnya yang ditawarkan oleh guru-guru atau oleh dosen-dosen gitu, tapi oleh karya itu sendiri. Karya itu sendiri. Teks itu sendiri emang teks itu muatan emosional, artistik itu emang bagus. Makanya disebut itu karya hidup. Iya, Iya. karya yang abadi lah. Karya yang abadi ya. Sapari Djoko Damono kayak gitu. Kalau Sapari Djoko Damono kan menciptakan puisi itu maknanya dalam. Iya, Pak Sapari juga sama almarhum. Puisi-puisinya bagus banget, terutama buat puisi-puisi cintanya ya, itu kan dia lirih banget gitu. Kalau baca Pak Sapari itu saya jadi teringat Dylan Frost tuh di Amerika, puisi-puisi itu Bagus puisinya. Keren ya, keren. Iya, keren. Ada benar sih kalau orang bilang ada puisi itu membuat jadi gila. Enggak mas, itu mah orang-orang yang pesimis aja sebenarnya. Iya. Kenapa tuh Mas? Karena ya puisi itu hiburan mas sebenarnya. Iya. Cuman kalau kitanya emang mengimani itu gitu ya setara aja gitu. Cuman kalau menurut saya ya ada emosional, ada harapan dan lain sebagainya yang sifatnya itu sangat bermakna ya untuk kita ya, untuk kita hidup gitu. Cuman ya kalau misalnya itu udah terlalu larut ke dalam teks itu sendiri juga nggak bagus gitu. Jadi ada satu proporsi yang harus kita yakini gitu, bahwa kehidupan nyata dan kehidupan fiksi itu disparitasnya jelas gitu, dan kita juga nggak boleh terjebak di dalam salah satunya. Nah, kedepannya nih Mas bakal ada buat project lagi gak sih? Ya, pasti mas, dengan project, cuman ini yang dekat sih mau main teater gitu. Oh, mau main teater. Teater apa tuh Mas? Ini menarik nih Mas. Itu teater atas. Teater atas. Buat FTJ. Festival Teater Jakarta. Itu dong sih mas. Ya. Kalau untuk saat ini. Ya, mungkin cukup
segitu aja sih Mas wawancara kita hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Terima kasih.